Dampaknya apa, John? Kalau misalnya tapering dilakukan, dampak buat Indo itu apa? Dampaknya untuk seluruh dunia, dunia juga ya, bukan Indo aja. Nanti Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan ada Jono. di K-Point Market bareng Cafe Miss Talks. Nah, hari ini kita mau bahas satu kejadian juga yang bikin pasar panik ya, John ya. Iya. Ya, teman-teman udah pasti sering dengar beritanya lah, udah di mana-mana, udah cukup bikin kita bingung nih, keluar gak ya, apa masuk dulu banyak kan, bikin bingung lah pokoknya. Tentang tapering. Nah, kita mau bahas semua tentang tapering, dari apa itu tapering sampai kan nanti dampaknya. Ya. Langsung aja John, gue mau tahu nih. Pertama, mungkin kita boleh jelasin ke teman-teman tapering itu sendiri apa sebenarnya? Ya. Oke, jadi mungkin intinya tapering ini adalah kebijakan moneter ketat. Jadi gini, waktu dulu COVID-19 tahun 2020, bank sentral itu di Amerika, di Indonesia, itu dia membuat kebijakan moneter longgar atau quantitative easing. Dia Jadi, ada longgar, ada ketat nih? Iya, ada longgar, ada ketat. Longgar, Jadi intinya itu bank sentral ini mencetak uang, kemudian dia apa ya bahasanya ya? Menyalurkan uang itu ke pemerintah, terus nanti dia menurunkan suku bunga juga. Intinya supaya pada saat krisis ekonominya bisa jalan gitu. Oke, jadi pas COVID itu ekonomi susah jalan nih. Iya. Kan lockdown segala macam, bisnis terhambat. Maka US, The Fed melakukan yang namanya QE atau quantitative easing. Iya. Yang lu bilang longgar tadi. Iya. Supaya gitu. ekonomi jalan, yaitu uang ngalir tuh deras ya. Iya betul. Oke. Terus sekarang karena dirasa ekonominya, ini kita ngomong di US ya, The Fed, bank sentralnya, dirasa udah bagus nih ekonominya, dan mereka mau ketatin lagi nih, jadi dia mau stop nih, stop cetak uang, menyalurkan uang, terus mau naikin tingkat suku bunga, karena dirasa ekonominya udah pulih, gitu. Oke, jadi quantitative easing waktu COVID itu uangnya ngalir tuh ke US deras tuh dari si bank sentral. Iya. Sekarang tapering itu maksudnya adalah uang yang ngalir tadi di stop, dihambat gitu ya? Iya, dia udah stop, udah bagus nih ekonominya, udah gue nggak perlu bantu lagi pemerintah, gitu gampangnya sih. Oke, gampang. Oke, berarti tapering itu kebalikannya QE. Iya. Oke, sip. Nah, kenapa John dilakukan tapering nih sama bank sentralnya AS? Karena dilihat dari indikator ekonominya saat ini, kayak inflasi, pengangguran yang semakin membaik, meningkat ya dibanding kalau untuk inflasi meningkat, pengangguran menurun. Itu menjadi tolok ukur untuk menentukan kebijakan moneter ketat atau longgar. Oke, gitu. jadi untuk menentukan tapering dia lihat dulu kondisi ekonominya. Iya, Kalau udah bagus, baru nih dilakukan tapering supaya nggak overheat lah ekonominya ya. Iya benar, intinya kan tapering itu dilakukan ketika ekonominya udah bagus. Kalau ekonominya jelek ya dia longgarin QE begitu. Oke, nyatanya gimana John? Tapering dilakukan kalau ekonomi udah bagus. Iya. Nah, kan kita takut nih. Kita takut kalau ternyata tapering dilakukan. Iya. Kalau dari kenyataannya, apakah memang udah siap untuk dilakukan tapering atau gimana kondisi ekonominya dalam faktanya? Kalau ngelihat data inflasinya yang di atas 5% secara tahunan di US, itu mungkin bisa dibilang itu karena ya tahun sebelumnya anjlok. Jadi kalau tahun ini bisa gede ya wajar-wajar aja, tapi belum tentu ekonominya, daya beli masyarakatnya udah pulih. Terus kalau kita lihat data penganggurannya juga sebenarnya ya masih bertambah juga. Ya memang sih secara keseluruhan pengangguran udah menurun, tapi belum bagus banget lah. Cuma berdasarkan hasil rapat The Fed yang terbaru di bulan September ini, itu sebagian besar anggota The Fed udah pede nih dengan ekonomi di Amerika. Malah mereka udah kayak sebagian besar udah sepakat, tahun depan 2022 udah bisa naikin suku bunga gitu. Udah bisa tapering 2022. Iya, tapering itu kan ya dengan mengurangi pembelian obligasi dan naikin suku bunga. Oke. Gitu. Oh, berarti kalau di tahun ini 2021, ntar sampai Desember kemungkinan besar nggak dilakukan tapering. Karena tadi lu bilang tingkat penganggurannya masih tinggi lah ya bisa dibilang ya. Oke, jadi tadi ada dua ya. Kalau tapering itu yang pertama dia bank sentral mengurangi pembelian obligasi, yang kedua naikin suku bunga. Yeah. Kalau untuk pembelian obligasinya dari bank sentralnya itu The Fed juga menyatakan mereka bisa segera melakukan
menghentikan pembelian obligasi jika dirasa sudah cukup baik. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih pandangan mereka itu baiknya seberapa, segimana. Jadi ya gue juga nggak tahu mereka secepatnya itu bisa tahun ini atau awal tahun depan gitu. Tapi kalau untuk yang soal suku bunga, sebagian udah berpendapat tahun depan bisa naikin suku bunga gitu. Oke, nah kalau gitu langsung deh dampaknya apa John? Kalau misalnya tapering dilakukan, dampak buat Indo itu apa? Dampaknya untuk seluruh dunia juga ya, bukan Indo aja. Nanti dana asing ini bakal cabut dari Indo balik ke US gitu sih. Itu yang ditakutkan. Oh, karena itu kan taper tantrum misalnya? Iya, taper tantrum. Orang sini biasa nanti panik lagi. Oh, takut nih investor asing cabut balik ke US karena nanti di US ini return obligasinya, terus return investasi di sana bakal jadi lebih menarik. Terus nanti nilai dolar AS bakal menguat gitu. Berarti yang kita takutkan adalah kalau sampai tapering, otomatis dana asing pasti keluar dari emerging markets atau negara-negara berkembang balik ke negaranya gitu ya? Iya, itu yang ditakutkan, padahal belum tentu. Nah kalau gitu kenyataannya gimana? Dalam waktu dekat ini, kenyataannya gimana? Apakah udah ada tanda-tanda dana asing keluar sampai sekarang detik ini video ini dibuat? Ya kenyataannya bahkan sejak bulan Juli isu-isu tapering itu bermunculan, toh di Indonesia tuh dana asing masih masuk terus, kencang. Masih net buy ya? Net buy, triliunan. Ya? Bahkan seminggu terakhir nih video ini dibuat masih? Net buy 2,5 triliun minggu ini doang. Nanti boleh ditampilin kali ya gambar dari RTI datanya ya? Iya. Berarti sebenarnya dalam waktu dekat belum ada yang perlu ditakutkan ya? Ya belum ada. Kalau memang nanti terjadi tuh tapering, ya lu sebagai investor ya kalau ntar sahamnya turun, ya lu bisa beli lagi di harga murah gitu aja, nggak perlu takut gimana-gimana, siapin cash aja gitu. Pakai itu sebagai kesempatan ya buat beli di harga lebih murah ya? Iya betul. Cuma kalau teman-teman yang takut, ya kan emang namanya ekonomi kan nggak stabil, kita juga nggak bisa prediksi ke depan gimana. Mau waspada monggo, perkecil porsi di pasar saham, cuma nggak perlu sampai terlalu panik, terlalu takut sampai cabut semua gitu, nggak perlu ya? Sip. Segitu aja teman-teman pembahasan kita tentang tapering kali ini. Semoga bisa nambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe. Sampai ketemu di Kepoin Market berikutnya. Bye-bye.